Padang Tih atau yang dalam bahasa Arab disebut Tih Bani Israel merupakan wilayah yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah umat manusia, terutama dalam kisah perjalanan Bani Israel setelah diselamatkan dari cengkraman Fir'aun oleh Nabi Musa alaihissalam. Menurut banyak ahli tafsir dan sejarawan Muslim, kisah tersesatnya Bani Israel selama 40 tahun di padang ini bukan sekadar peristiwa geografis, melainkan juga pelajaran rohani dan moral yang dalam. Ia menggambarkan bagaimana suatu kaum yang telah melihat mukjizat Allah dengan mata kepala sendiri tetap dapat terjerumus dalam kekufuran, kemalasan, dan pembangkangan, hingga Allah menimpakan kepada mereka hukuman berupa kebingungan dan keterasingan di bumi yang tandus. Padang Tih secara umum digambarkan sebagai kawasan luas di antara Mesir dan Syam, yang meliputi bagian dari semenanjung Sinai di wilayah yang kini termasuk Mesir dan Palestina. Menurut para mufasir seperti Al-Tha'lab dan Al-Qurthuba'ah, tempat itu tidak jauh dari daerah yang disebut Ariha atau Jericho, yang kala itu merupakan gerbang menuju Tanah Suci. Setelah Bani Israel diselamatkan dari lautan dan menyaksikan tenggelamnya Fir'aun, Allah memerintahkan mereka untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu negeri para nabi. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk berperang melawan kaum yang durhaka yang mendiami negeri itu, mereka menolak dengan penuh kesombongan. Mereka berkata, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami akan duduk saja di sini." Ungkapan itu merupakan simbol dari sikap penentangan terhadap perintah ilahi dan ketidaktaatan terhadap Rasul yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan. Karena itu, Allah pun menimpakan hukuman berupa keterasingan dan kebingungan yang berlangsung selama 40 tahun lamanya. Menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Tabaru, selama 40 tahun itu, Bani Israel tidak bisa keluar dari wilayah padang pasir tersebut meskipun mereka berusaha. Mereka berjalan tanpa arah, tersesat, dan setiap kali mereka mencoba melangkah keluar, mereka mendapati diri mereka kembali ke tempat semula. Inilah yang dimaksud dengan istilah tuh dalam bahasa Arab, yakni tersesat atau kehilangan arah. Para ilmuwan Muslim memahami peristiwa ini bukan hanya sebagai kisah perjalanan fisik, tetapi juga sebagai bentuk teguran ilahi terhadap hati yang kehilangan petunjuk. Mereka menafsirkan bahwa tersesat dalam kisah itu memiliki dua lapis makna, yaitu tersesat secara jasmani di padang pasir dan tersesat secara ruhani karena kehilangan ketaatan dan keimanan kepada Allah. Selama berada di Padang Tih, Allah tidak membiarkan mereka binasa. Dalam kasih sayang dan kebijaksanaannya, Allah tetap mencurahkan rezeki kepada mereka meskipun mereka dihukum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menurunkan makanan dari langit berupa manna dan salwa, yaitu sejenis zat manis dan daging burung yang menjadi makanan mereka selama masa pengembaraan itu. Air pun dikeluarkan dari batu dengan mukjizat tongkat Nabi Musa. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Allah murka kepada mereka, karena pembangkangan, kemurahan dan kasih sayang Allah tidak terputus. Namun, kemurahan itu tidak menghapuskan hukuman atas kedegilan mereka. Mereka dibiarkan hidup dalam keadaan berpindah-pindah, tidak memiliki negeri, dan tidak memperoleh kemuliaan sebagai suatu bangsa, hingga generasi pembangkang itu musnah dan digantikan oleh keturunan yang lebih patuh. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa masa 40 tahun itu memiliki makna simbolis yang dalam. Al-Imam Fakhruddin Al-Raz menafsirkan bahwa 40 tahun adalah masa yang cukup panjang untuk sebuah generasi berganti. Artinya, mereka yang membangkang dan menolak perintah jihad bersama Nabi Musa tidak akan sempat memasuki Tanah Suci karena mereka telah dihapuskan dari sejarah melalui proses waktu. Setelah mereka mati di Padang Tih, anak-anak mereka yang tumbuh dengan bimbingan Nabi Yusha bin Nun dan Nabi Kalib bin Yufanna menjadi generasi baru yang berani, beriman,
dan siap menegakkan perintah Allah. Dengan demikian, tersesatnya Bani Israel bukan hanya hukuman, tetapi juga proses penyaringan ilahi untuk melahirkan kaum yang layak memegang janji Allah. Para sejarawan Muslim seperti Al-Maqdis dan Yaqut Al-Hamawi juga menjelaskan bahwa daerah Tih memiliki kondisi alam yang sangat berat. Siang hari panas terik, malam hari dingin menggigit, dan hampir tidak ada sumber air selain mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Dari sisi historis, kondisi ini menggambarkan ujian fisik yang luar biasa. Namun, bagi para ahli ruhani, seperti Imam Al-Ghazali, Padang Tih juga merupakan lambang dari kondisi batin manusia yang kehilangan arah akibat kelalaian dari ketaatan kepada Allah. Menurut beliau, sebagaimana Bani Israel berjalan dalam kebingungan tanpa tujuan di padang pasir, demikian pula hati manusia yang berpaling dari petunjuk wahyu akan berputar dalam lingkaran keinginan dan kebingungan tanpa menemukan kedamaian sejati. Maka, kisah ini, kata beliau, bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga cermin kehidupan rohani umat manusia di setiap zaman. Para mufasir juga menyinggung bahwa Nabi Musa tetap bersama mereka selama masa itu, mengajarkan hukum-hukum Allah, menuntun mereka dalam ibadah, dan menjaga agar akidah mereka tidak tercemar oleh syirik. Namun, sebagian riwayat menyebutkan bahwa banyak di antara mereka yang tetap tidak mau tunduk sepenuhnya. Mereka terus menuntut makanan yang lebih lezat, mengeluh tentang kesulitan, bahkan ada yang ingin kembali ke Mesir. Keluhan mereka tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 61, ketika mereka berkata kepada Musa, "Kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja, maka mintalah kepada Tuhanmu agar mengeluarkan bagi kami sayur mayur, ketimun, bawang, lentil, dan bawang merah." Perkataan itu menunjukkan bahwa hati mereka masih terikat dengan kenikmatan dunia dan belum memahami makna kesyukuran atas nikmat yang Allah turunkan dari langit. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa sifat ini adalah akar dari kesesatan Bani Israel. Mereka terbiasa menilai nikmat bukan dari sumbernya, tetapi dari bentuknya. Mereka lebih menghargai makanan duniawi yang rendah daripada rezeki ilahi yang tinggi nilainya. Karena itu mereka terus hidup dalam keadaan hina. Bahkan setelah mereka keluar dari Padang Tih sekalipun, jejak spiritual kesesatan itu masih membekas dalam sejarah mereka. Al-Qurtubi menulis bahwa kisah ini merupakan peringatan bagi umat Islam agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, yaitu mengabaikan perintah jihad, melupakan janji Allah, dan lebih mencintai kenyamanan dunia daripada kemuliaan iman. Dalam literatur tafsir klasik, terdapat pula penjelasan menarik dari Al-Tha'lab yang mengatakan bahwa meskipun Bani Israel tersesat, Allah tetap menyiapkan awan untuk menaungi mereka dari panas matahari. Awan itu berjalan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Ini menjadi isyarat bahwa rahmat Allah senantiasa meliputi hambanya, sekalipun mereka berada dalam keadaan terhukum. Namun, rahmat itu tidak dapat menghapuskan tanggung jawab moral manusia untuk menaati perintahnya. Sebab Allah tidak menzalimi siapapun, tetapi manusialah yang menzalimi diri sendiri dengan menolak kebenaran. Para sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi dan Ibnul Atsr menggambarkan bahwa setelah 40 tahun berlalu dan generasi lama telah tiada, Bani Israel akhirnya dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Beliau adalah murid dan penerus Nabi Musa yang kelak membawa mereka memasuki tanah suci. Dengan demikian, masa 40 tahun di Padang Tih menjadi penutup bagi sejarah generasi yang membangkang dan awal bagi sejarah generasi yang beriman dan siap menunaikan janji ilahi. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, pergantian generasi itu adalah bentuk rahmat Allah yang menyucikan bangsa itu dari kesombongan dan ketakutan, agar mereka siap memikul tanggung jawab suci sebagai umat penerus para nabi. Pelajaran yang diambil para ulama dari kisah Padang Tih sangat mendalam. Mereka menilai bahwa tersesatnya Bani Israel adalah simbol dari kehilangan bimbingan ilahi akibat penolakan terhadap kebenaran.
Hukuman 40 tahun itu adalah bentuk pengajaran, bukan sekadar siksaan. Ia mengingatkan bahwa keimanan tidak cukup hanya dengan melihat mukjizat, karena hati yang keras tetap tidak akan tunduk walau di hadapannya terhampar tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar tidak menjadi umat yang hanya mengaku beriman tetapi menolak berjuang di jalan Allah. Padang Tih tetap menjadi simbol dalam khazanah tafsir dan sejarah Islam. Ia menggambarkan jalan panjang yang penuh kesesatan bagi hati yang enggan tunduk kepada wahyu, dan pada saat yang sama menjadi cermin kasih sayang Allah yang tetap memberi rezeki kepada hamba yang berdosa. Kisah itu mengajarkan bahwa kebingungan manusia di dunia bukan karena bumi yang luas, tetapi karena hati yang sempit dari ketaatan. Bani Israel terjebak di padang yang sama selama 40 tahun, bukan karena arah mereka hilang, tetapi karena arah hati mereka berpaling. Dan selama hati berpaling dari petunjuk Allah, setiap jalan akan menjadi padang tih yang tak berujung. Ketika masa pengembaraan di padang tih berlangsung, para ulama muslim menggambarkan suasana kehidupan Bani Israel dengan penuh perenungan. Mereka hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memiliki tujuan pasti. Setiap hari mereka menempuh perjalanan yang melelahkan. Namun, keesokan harinya mereka mendapati diri berada di titik semula. Para ahli tafsir seperti Al-Baidawi menjelaskan bahwa peristiwa itu bukanlah semata fenomena fisik, melainkan kehendak Allah yang menahan langkah mereka agar tidak melampaui batas wilayah yang ditentukan. Dengan demikian, mereka benar-benar terkurung dalam ruang yang luas, tetapi tak berujung, seolah bumi menolak memberi jalan bagi kaum yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Menurut para cendekiawan Islam, salah satu hikmah besar dari peristiwa ini adalah pembentukan kesadaran kolektif tentang akibat dari kehilangan keimanan. Dalam tafsir mereka, Bani Israel tidak tersesat karena kekurangan petunjuk arah, melainkan karena kehilangan cahaya ketaatan. Cahaya yang dahulu menerangi langkah mereka ketika mengikuti Nabi Musa menjadi redup karena hati mereka dipenuhi rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap janji Allah. Setiap kali Nabi Musa menasihati mereka, hanya sedikit yang menerima dengan tulus, sementara mayoritas memilih mendebat dan mengeluh. Keadaan itu menandakan bahwa tersesatnya mereka adalah pantulan dari kegelapan batin sendiri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyinggung bahwa padang tih merupakan lambang dari perjalanan jiwa manusia yang belum mencapai makrifat. Ia menggambarkan bahwa sebagaimana Bani Israel berputar-putar tanpa arah, manusia pun bisa terjebak dalam lingkaran hawa nafsu dan keraguan, meskipun tampak berjalan menuju kebenaran. Menurut beliau, tidak ada jalan keluar dari padang kesesatan batin, kecuali dengan kejujuran iman dan ketundukan penuh kepada kehendak ilahi. Itulah pelajaran yang diwariskan dari kisah Bani Israel, bahwa manusia tidak akan sampai pada tanah janji spiritual sebelum melepaskan sifat keras kepala dan kesombongan. Para ahli sejarah seperti Ibn Khaldun menambahkan bahwa masa 40 tahun itu menjadi fase pembentukan karakter generasi baru. Mereka yang lahir di tengah kesulitan padang pasir tumbuh dengan kekuatan, kesabaran, dan keberanian yang tidak dimiliki pendahulunya. Mereka tidak mengenal kemewahan Mesir, tidak terikat oleh kenangan masa perbudakan, dan tidak lagi dibebani ketakutan terhadap bangsa-bangsa kuat di sekitar mereka. Dengan cara inilah, menurut Ibnu Khaldun, Allah menyiapkan generasi pejuang yang kelak akan menaklukkan tanah suci bersama Yusha bin Nun. Proses panjang di padang itu merupakan pendidikan ilahi agar mereka menjadi bangsa yang kuat jasmani dan rohani. Al-Tabari meriwayatkan bahwa selama mereka berada di padang tih, pakaian mereka tidak rusak dan tubuh mereka tidak mengalami perubahan bentuk. Sandal-sandal mereka tumbuh mengikuti ukuran kaki, dan pakaian anak-anak memanjang
sesuai pertumbuhan tubuh mereka. Mukjizat ini menjadi tanda kasih sayang Allah yang terus menyertai walaupun mereka sedang dalam masa hukuman. Para ulama menafsirkan bahwa keajaiban semacam ini merupakan pelajaran tentang kemurahan ilahi yang tidak pernah terputus meski manusia sering berbuat salah. Allah menguji untuk menyucikan, bukan untuk membinasakan. Dalam literatur tasawuf, padang tih sering disebut sebagai simbol padang ujian, tempat manusia diuji untuk menyingkirkan sifat ketergantungan pada dunia. Seorang sufi besar, Abu Thalib Al-Makki, menulis bahwa tih menggambarkan fase perjalanan spiritual di mana seseorang kehilangan semua pegangan duniawi sehingga hanya tersisa harapan kepada Allah. Dengan begitu, padang tih bukan sekadar wilayah sejarah, melainkan juga keadaan batin yang dialami setiap jiwa yang sedang menempuh jalan menuju Tuhan. Hanya mereka yang sabar dan ikhlas yang dapat keluar dari padang itu menuju tanah yang dijanjikan, yaitu kedekatan dengan Allah. Para mufasir juga menyinggung tentang doa-doa yang dipanjatkan Nabi Musa selama masa pengembaraan itu. Ia memohon agar Allah mengampuni kaum yang bodoh, menuntun hati mereka, dan tidak membinasakan seluruhnya karena kesalahan sebagian. Menurut Al-Qurtubi, doa Nabi Musa menggambarkan kasih seorang rasul yang tidak pernah meninggalkan umatnya, walaupun mereka berulang kali menyakitinya. Sikap Musa menjadi teladan bagi para dai dan pemimpin umat sepanjang zaman, bahwa bimbingan harus terus diberikan meskipun dihadapkan pada penolakan dan kedegilan. Di sisi lain, para ahli geografi Muslim seperti Al-Maqdisi menggambarkan padang tih sebagai wilayah berbukit dan tandus, penuh bebatuan kasar serta udara yang kering. Ia menyebut bahwa di beberapa bagian padang itu terdapat sisa tempat tinggal yang diyakini peninggalan masa pengembaraan Bani Israel. Keadaan alam yang keras itu menjadi saksi betapa berat ujian yang mereka hadapi. Namun, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa kesulitan itu tidak datang tanpa hikmah. Tanpa ujian tersebut, mereka tidak akan belajar menghargai nikmat kehidupan yang sebenarnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuturkan bahwa setelah generasi lama habis, Allah memberikan kemenangan kepada keturunan mereka yang beriman. Mereka akhirnya menaklukkan tanah suci di bawah pimpinan Yusha bin Nun. Kemenangan itu tidak datang melalui kekuatan fisik semata, melainkan karena keteguhan iman. Disinilah letak keadilan ilahi. Generasi yang membangkang disingkirkan, sedangkan generasi yang patuh diberi kehormatan untuk menegakkan agama. Maka, tersesatnya Bani Israel selama 40 tahun bukan sekadar cerita tentang penderitaan, tetapi juga tentang lahirnya kesadaran baru yang menandai kebangkitan mereka sebagai umat pilihan pada masanya. Beberapa ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa angka 40 memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam ajaran agama. Ia sering dihubungkan dengan masa kedewasaan spiritual. Nabi Musa berpuasa 40 malam di Bukit Thur sebelum menerima wahyu. Nabi Muhammad menerima kenabian pada usia 40 tahun. Maka 40 tahun pengembaraan Bani Israel adalah masa kematangan bagi sebuah bangsa untuk menerima tanggung jawab besar. Dalam pandangan ini, hukuman Allah sesungguhnya adalah bentuk pendidikan yang menyakitkan namun menyucikan. Kisah itu juga mengandung pesan mendalam tentang pentingnya kepemimpinan yang benar. Tanpa bimbingan seorang nabi, manusia mudah kehilangan arah. Nabi Musa menjadi poros kehidupan mereka di padang itu, pembimbing, hakim, dan penengah dalam setiap perselisihan. Ketika beliau wafat di akhir masa tih, tanggung jawab itu berpindah kepada Yusha bin Nun yang melanjutkan misi menuju Tanah Suci. Para ulama menilai bahwa kepemimpinan yang terhubung dengan wahyu adalah kunci keselamatan. Sementara kepemimpinan yang berpaling dari petunjuk ilahi hanya akan membawa umat pada kebingungan seperti yang menimpa Bani Israel. Dalam pandangan para ahli tafsir, kisah Padang Tih
adalah pelajaran yang abadi bagi seluruh umat manusia. Ia menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati tidak akan tercapai hanya dengan terbebas dari penindasan luar, tetapi harus disertai dengan pembebasan hati dari penyakit batin. Bani Israel telah bebas dari Fir'aun, namun masih terbelenggu oleh rasa takut dan cinta dunia. Karena itulah mereka belum layak menerima tanah suci. Umat Islam pun diperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan serupa, yaitu ketika bebas secara lahir tetapi terbelenggu oleh hawa nafsu dan kemalasan dalam menaati perintah Allah. Padang Tih menjadi cermin yang memantulkan perjalanan setiap insan. Ia memperlihatkan bahwa manusia bisa berjalan jauh namun tetap di tempat yang sama apabila tidak membawa ketaatan dalam langkahnya. Bumi yang luas tidak memberi makna apapun tanpa petunjuk dari langit. Dan sebagaimana generasi lama Bani Israel akhirnya lenyap di padang itu, demikian pula hati yang keras akan binasa di padang kehidupan sebelum mencapai tujuan abadi. Hanya mereka yang menempuh perjalanan dengan keimanan murni yang akan menemukan jalan keluar dari padang kebingungan menuju cahaya petunjuk Allah yang kekal. Para mufasir besar juga menyoroti sisi kejiwaan yang melatar belakangi kesesatan Bani Israel di Padang Tih. Mereka menilai bahwa penyebab utama bukanlah kurangnya petunjuk arah, melainkan rapuhnya keyakinan dan keengganan untuk memikul beban amanah. Imam Ar-Razi menafsirkan bahwa hati manusia yang terlalu lama hidup dalam ketergantungan kepada dunia tidak mampu menanggung ujian kebebasan. Bani Israel yang telah lama hidup dalam perbudakan di Mesir tidak siap menghadapi tanggung jawab sebagai bangsa merdeka. Mereka terbiasa diperintah, namun enggan memimpin diri sendiri di bawah bimbingan wahyu. Maka, ketika diperintahkan untuk menaklukkan tanah suci, mereka takut dan beralasan. Sebab, di dalam diri mereka masih tersisa sisa-sisa jiwa budak yang belum terbebas. Ulama lain seperti Al-Khazin menulis bahwa Allah menunda masuknya mereka ke negeri janji bukan karena kebencian, melainkan untuk memulihkan mental dan spiritual mereka. Dalam 40 tahun itu, mereka diajarkan makna kesabaran, keteguhan, dan tawakal melalui penderitaan yang panjang. Mereka belajar bahwa kemenangan tidak datang dari banyaknya jumlah, tetapi dari keyakinan yang kuat. Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan, tetapi juga tidak memberi mereka kenyamanan. Manna dan salwa turun sekadar untuk mempertahankan hidup, bukan untuk memanjakan. Ini menjadi simbol keseimbangan antara rahmat dan ujian, kasih dan keadilan. Beberapa ulama Andalusia, seperti Ibnu Hazm, menekankan bahwa Padang Tih merupakan contoh nyata dari sunnatullah dalam kehidupan bangsa. Tidak ada umat yang dapat mewarisi kejayaan tanpa melewati masa penyucian. Bangsa yang menolak pengorbanan akan dibiarkan berputar dalam kebingungan sejarah hingga muncul generasi baru yang siap menanggung tanggung jawab. Dalam konteks itu, masa Tih menjadi proses seleksi ilahi terhadap Bani Israel. Yang bertahan bukanlah mereka yang paling cerdas, melainkan mereka yang paling sabar dan setia kepada ajaran Musa. Dalam pandangan sebagian ahli tafsir, terdapat pula dimensi sosial dalam peristiwa itu. Di padang yang gersang dan tanpa sumber daya, setiap orang dipaksa untuk saling bergantung. Tidak ada tempat bagi keserakahan, karena rezeki turun langsung dari langit. Manna dan salwa tidak dapat disimpan, sebab akan membusuk bila disembunyikan. Maka, setiap hari mereka belajar untuk hidup dari tangan ke tangan, bergantung penuh kepada rahmat Allah. Al-Qurtubi menyebut ini sebagai latihan spiritual untuk menghapus sifat tamak yang telah menodai hati mereka sejak di Mesir. Dengan cara itu, Allah mendidik mereka agar memahami bahwa rizki tidak datang dari hasil tipu daya, tetapi dari karunia Tuhan yang Maha Pemurah. Kisah Padang Tih juga menjadi pelajaran tentang akibat dari menunda ketaatan. Menurut Al-Baghawi, ketika perintah untuk memasuki tanah suci datang, mereka memiliki kesempatan emas untuk meraih kemuliaan.
Namun karena menolak, mereka justru kehilangan kesempatan itu selama puluhan tahun. Dari sini, para ulama menyimpulkan bahwa menunda ketaatan dapat menghapus peluang besar yang telah Allah siapkan. Satu langkah penolakan terhadap perintah ilahi dapat menjerumuskan suatu kaum dalam kebingungan yang panjang. Maka, kisah ini menjadi peringatan agar umat Islam tidak mengulangi sikap mereka, agar segera melangkah ketika perintah Allah datang tanpa mencari alasan atau menunda-nunda. Al-Mas'udi dalam catatan sejarahnya menjelaskan bahwa banyak di antara Bani Israel yang mencoba mencari jalan keluar sendiri dengan berpencar ke arah timur dan barat. Namun, setiap kali mereka melangkah jauh, bumi seolah memutar mereka kembali. Hal itu, menurut sebagian ulama, merupakan manifestasi kekuasaan Allah yang memperlihatkan bahwa manusia tidak akan pernah keluar dari kehendaknya. Tidak ada jalan keluar bagi yang berpaling dari petunjuk langit, sebab setiap arah akan tertutup hingga ia kembali kepada kebenaran. Ulama Sufi seperti Al-Harawi memandang bahwa Padang Tih adalah simbol perjalanan ruhani yang belum sempurna. Ia menulis bahwa selama hati masih dipenuhi keraguan, manusia akan terus berjalan tanpa mencapai tujuan, seolah-olah hidupnya hanya berputar dalam lingkaran. Tih dalam makna batin adalah ruang batin tempat seseorang diuji apakah ia akan tetap percaya kepada janji Allah di tengah ketiadaan tanda-tanda. Maka, siapa yang bertahan dalam kesabaran akan keluar sebagai hamba yang bersih dari syak dan sombong, sedangkan yang mengeluh akan tetap tersesat di padang panjang tanpa akhir. Para ahli hadis juga menyinggung tentang kebijaksanaan Allah dalam menunda kemenangan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah menolak memasukkan generasi pembangkang ke tanah suci karena mereka tidak pantas memegang amanah. Hal ini menjadi hukum sejarah yang berlaku umum. Setiap umat yang tidak siap memikul nilai kebenaran akan dibiarkan terhenti di padang ujian. Karena itu, para ulama mengaitkan kisah ini dengan kondisi umat Islam di berbagai masa. Ketika mereka kehilangan semangat jihad dan ketaatan, mereka pun seakan-akan hidup di padang tih yang lain, berlimpah nikmat, namun kehilangan arah tujuan. Sebagian ahli tafsir menambahkan bahwa masa 40 tahun itu juga menjadi masa kontemplasi bagi Nabi Musa. Walaupun beliau sedih melihat kaumnya tersesat, namun dalam kesunyian padang itulah beliau menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah bekerja secara halus. Musa menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari paksaan, melainkan dari perbaikan hati manusia. Ia terus mendidik dan menasihati dengan sabar, hingga akhirnya generasi baru yang taat lahir. Ketika ajal mendekat, beliau hanya memohon agar dimakamkan di dekat tanah suci, karena ia tahu bahwa tugasnya hampir selesai dan janji Allah akan ditunaikan melalui penerusnya. Para ilmuwan Muslim memandang kisah ini sebagai gambaran utuh tentang hubungan antara dosa kolektif dan akibat sosial. Kesesatan Bani Israel bukan hanya akibat dari kesalahan individu, tetapi hasil dari budaya yang meremehkan wahyu. Dalam pandangan mereka, jika suatu masyarakat menolak perintah Allah secara bersama-sama, maka kebingungan akan menimpa seluruh bangsa. Padang Tih menjadi lambang bagi masyarakat yang kehilangan arah spiritual karena lebih mendengar hawa nafsu daripada suara wahyu. Kisah itu juga menyampaikan pesan tentang rahmat yang tak terhingga. Meski mereka tersesat, Allah tidak menutup langit dari mereka. Hujan tetap turun, rezeki tetap datang, dan petunjuk terus disampaikan melalui lisan Nabi Musa. Hal ini menunjukkan bahwa murka Allah tidak pernah menghapus rahmatnya. Bahkan dalam hukuman terdapat kasih sayang, sebab dengan kesulitan itu, hati mereka dipaksa untuk kembali kepadanya. Itulah hakikat pendidikan ilahi, menegur dengan cobaan agar manusia tidak binasa dalam kelalaian. Dalam khazanah tafsir Islam, kisah Padang Tih bukan sekadar lembaran sejarah masa lalu, tetapi cermin bagi setiap generasi. Ia menegaskan bahwa manusia bisa saja keluar dari penindasan lahir, namun tetap terbelenggu oleh hawa nafsu batin. Ia mengajarkan
bahwa kebebasan sejati hanya akan diraih ketika manusia tunduk sepenuhnya kepada Allah. Dan ia mengingatkan bahwa selama hati masih keras, padang kesesatan akan terus membentang di depan mata, hingga manusia belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengikuti jalan para nabi yang membawa petunjuk sejati. Setelah masa panjang pengembaraan itu berlalu, para ahli sejarah Muslim menuliskan bahwa Bani Israel mengalami perubahan yang besar dalam pola hidup dan pemikiran mereka. Mereka yang dahulu bergantung pada kemewahan Mesir dan tunduk di bawah tekanan penguasa zalim, kini menjadi kaum yang hidup sederhana di padang tandus. Kehidupan mereka yang keras dan terasing membuat mereka belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Para mufasir seperti Al-Tha'labi menjelaskan bahwa di balik setiap penderitaan yang mereka alami, Allah menanamkan benih keteguhan dan keberanian agar mereka sanggup menanggung ujian yang lebih besar ketika tiba waktunya menegakkan hukum Allah di tanah suci. Padang Tih dengan segala kesulitannya bukanlah hukuman semata, tetapi sekolah kehidupan yang mengajarkan makna kebergantungan mutlak kepada Tuhan. Nabi Musa terus menjadi pembimbing mereka sepanjang waktu itu, tidak pernah berhenti mengingatkan, mengajar, dan memimpin, meskipun hati sebagian besar kaumnya masih keras. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau membangun tenda-tenda pertemuan tempat hukum-hukum Allah diajarkan agar generasi baru tumbuh dalam bimbingan wahyu. Imam Ibnu Katsir menulis bahwa masa Tih adalah periode pendidikan yang penuh hikmah. Musa tidak mengizinkan mereka menetap di satu tempat terlalu lama agar mereka tidak kembali mencintai dunia. Dengan berpindah-pindah, mereka terbiasa melihat kefanaan hidup, sehingga hati mereka perlahan mulai tunduk kepada kebenaran yang sebelumnya mereka abaikan. Dalam pandangan ahli tafsir modern, seperti Syekh Muhammad Abduh, kisah Tih menjadi cerminan dari hukum moral universal. Suatu bangsa tidak akan mencapai puncak kejayaan jika masih menyimpan kebodohan dan kemalasan dalam diri mereka. Kebebasan yang sejati hanya dapat diperoleh oleh masyarakat yang bersih dari sifat pengecut, dengki, dan ketergantungan. Karena itu, masa tersesatnya Bani Israel merupakan masa transformasi sosial yang penting. Dari kaum yang penakut, mereka berubah menjadi kaum yang berani. Dari masyarakat yang mudah berkeluh kesah, mereka menjadi bangsa yang tabah dan sadar bahwa setiap nikmat memiliki tanggung jawab. Beberapa ulama ahli tafsir juga menyinggung bahwa dalam masa Tih terdapat fenomena mukjizat yang menjadi tanda betapa besar kasih sayang Allah. Disebutkan bahwa tiang cahaya turun di malam hari sebagai penuntun arah perjalanan mereka, sementara awan menaungi mereka di siang hari dari panas yang membakar. Imam Al-Baidawi menafsirkan bahwa tiang cahaya itu menjadi simbol petunjuk ilahi yang selalu ada bagi orang yang mau mencari kebenaran, meskipun mereka sedang berada dalam hukuman. Allah tidak memutus petunjuk dari siapapun yang masih memiliki iman, sekecil apapun nilainya. Ulama Sufi seperti Al-Qushairi menambahkan makna yang lebih dalam. Menurutnya, Padang Tih adalah lambang dari perjalanan ruhani manusia yang tengah disucikan dari penyakit hati. Ia menggambarkan bahwa sebagaimana Bani Israel kehilangan arah dalam padang yang luas, manusia pun sering kehilangan arah dalam kehidupannya ketika jauh dari zikir dan ketaatan. Namun, sebagaimana Allah menurunkan makanan dari langit kepada Bani Israel, Allah juga menurunkan ketenangan ke dalam hati hambanya yang sabar dalam ujian. Kesendirian di padang yang sunyi itu sejatinya adalah momen perjumpaan antara hamba dan Tuhannya, di mana segala kesombongan lenyap dan hanya rasa butuh yang tersisa. Menurut sebagian ahli tafsir, di antara hikmah besar peristiwa Tih adalah bahwa Allah hendak menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kaum tidak bergantung pada kehebatan leluhur mereka, tetapi pada ketaatan generasi yang hidup saat itu. Meskipun Bani Israel adalah keturunan para nabi, mereka tetap diuji keras. Mereka disucikan dari kesombongan keturunan dan
dipaksa untuk membangun identitas baru sebagai hamba yang patuh. Dalam hal ini, ulama seperti Ar-Razi melihat adanya pelajaran besar bagi umat Islam bahwa kemuliaan tidak diwariskan, melainkan diperjuangkan melalui iman dan amal saleh. Para sejarawan Islam menggambarkan akhir masa Tih sebagai titik awal kebangkitan baru. Ketika generasi lama yang membangkang telah tiada, muncul generasi muda yang tumbuh dalam kerasnya ujian. Mereka tidak mengenal perbudakan dan tidak memiliki rasa takut terhadap bangsa lain. Dalam diri mereka hanya tertanam keyakinan kepada Allah dan ketaatan kepada pemimpin yang membawa wahyu. Ketika Musa wafat, tongkat kepemimpinan berpindah kepada Yusha bin Nun. Di bawah bimbingannya, mereka melangkah menuju tanah yang dahulu ditolak oleh ayah-ayah mereka. Generasi inilah yang akhirnya meraih janji ilahi karena mereka telah melalui masa penyucian yang panjang. Ahli sejarah seperti Ibnu Athir menuliskan bahwa saat generasi baru memasuki tanah suci, mereka melakukannya dengan penuh ketundukan dan kesadaran bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan mereka sendiri. Mereka mengingat nasihat Musa yang selalu menekankan agar tidak kembali kepada sifat keras kepala dan angkuh seperti nenek moyang mereka. Dengan demikian, masa Tih menjadi garis pemisah antara generasi yang menolak wahyu dan generasi yang menghidupkannya. Di sisi lain, para pemikir Islam menafsirkan bahwa kisah ini adalah refleksi perjalanan umat manusia secara umum. Setiap individu memiliki padang Tih dalam kehidupannya, yaitu masa tersesat di antara ujian dan pencarian makna. Sebagaimana Bani Israel menemukan jalan keluar setelah bersabar dan memperbaiki diri, manusia pun hanya akan keluar dari kesempitan hidup setelah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Bumi yang sempit akan terasa lapang ketika hati mengenal petunjuk, dan sebaliknya, dunia yang luas akan menjadi padang kebingungan bagi orang yang berpaling dari kebenaran. Dalam tradisi keilmuan Islam, kisah Tih sering dijadikan bahan renungan oleh para ulama, khatib, dan sufi. Mereka menilai bahwa kesesatan Bani Israel selama 40 tahun merupakan cermin dari sifat manusia yang mudah lupa terhadap nikmat dan cepat berputus asa. Namun kisah itu juga memperlihatkan betapa besar rahmat Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya meskipun mereka berada dalam hukuman. Selama 40 tahun, Allah memberi mereka makan, minum, dan perlindungan, seakan mengingatkan bahwa kasih sayangnya jauh melampaui murkanya. Dari padang yang gersang itu, umat manusia belajar bahwa jalan menuju kemuliaan tidak pernah mudah. Setiap langkah menuntut pengorbanan, kesabaran, dan kesediaan untuk tunduk kepada kehendak ilahi. Tersesatnya Bani Israel bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari kebangkitan mereka sebagai umat yang mengenal arti iman sejati. Sebab di antara debu dan panas padang pasir, mereka belajar bahwa tidak ada arah lain yang membawa keselamatan selain arah menuju Allah. Dan itulah makna terdalam dari padang Tih dalam pandangan para ilmuwan Muslim. Tempat ujian yang mengubah kehinaan menjadi kemuliaan, kebingungan menjadi keyakinan, dan kesesatan menjadi jalan menuju cahaya petunjuk Tuhan yang abadi.